Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enson Al-Fadli, NIM 2014030067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, menurut pendapat J. Ryerson, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan satu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Selanjutnya, sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan DSS adalah sebuah sistem yang mendukung kerja seseorang dalam memecahkan masalah semi-struktur dengan cara memberikan informasi pada keputusan tertentu. Selanjutnya, DSS atau SPK ini adalah sebuah sistem yang memberi pertimbangan kepada bagian manajer sampai ke direktur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriza Yeni, NIM 1614030118. Di sini saya akan membahas tentang sifat dasar pengambilan keputusan. Nah, menurut George R. Terry yang menjelaskan pengambilan keputusan di sini terdapat 5 pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan, lebih bersifat subjektif, yang mudah terkena sugesti, pengaruh luar maupun faktor kejiwaan lainnya. Dan di sini terdapat beberapa keuntungan dari intuisi tersebut. Yang pertama itu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Yang kedua, keputusan intuisi lebih tepat untuk masalah yang bersifat kemanusiaan. Nah, pengambilan keputusan di sini yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah yang dampaknya terbatas. Namun pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari perbandingan dengan kata lain. Hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuisi hanya diambil oleh satu pihak saja, sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan. Nah, yang kedua itu ada pengalaman, di mana pengalaman di sini memang dapat dijadikan suatu pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah kita, gitu. Nah, kepuasan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman di sini untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah kita. Nah, bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecah masalah. Dan yang ketiga itu ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan sejumlah fakta. Namun, data-data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangatlah sulit. Nah, yang keempat itu ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang semata-mata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Dan yang selanjutnya atau yang kelima itu ada logika atau rasional. Nah, pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional, terdapat semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan.
Pada pengambilan keputusan secara logika ini, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu ada kejelasan masalah, dan yang kedua orientasi tujuan. Orientasi tujuan atau kesatuan pengertian tujuan yang ingin kita capai. Nah, yang selanjutnya itu ada pengetahuan alternatif. Seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Dan yang selanjutnya, preferensi yang jelas. Alternatif di sini bisa diurutkan sesuai kriteria. Dan yang kelima, itu ada hasil maksimal. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Dan yang poin selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi keputusan. Dari sisi proses fungsi keputusan di sini adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Nah, dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pemimpin menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi tersebut. Dari sisi pengabdian, keputusan perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana dan yang akan melakukannya, dan di mana keputusan yang diambil sebelum tentu disesuaikan nanti, sehingga implementasi perencanaan tersebut dapat membuktikan di kemudian hari. Nah, pengambilan keputusan di sini sebagai suatu kelanjutan dari cara memecahkan masalah yang memiliki fungsi antara lain yang pertama itu awal dari semua aktivitas manusia yang sadar yang terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara internasional maupun secara organisasional. Dan yang kedua itu sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Nah, di sini menurut Robin Coulter yang menjelaskan bahwa fungsi perencanaan ada 4 macam. Nah, yang pertama itu perencanaan sebagai pengarah, dan yang kedua itu perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, dan yang ketiga ada perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, dan yang keempat perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Baik, itu pembahasan dari saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar, NIM 1614030063. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul yaitu Sistem Pengambilan Keputusan dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dari jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu jika kita kaji dari suatu prosesnya, maka itu terbagi kepada kedua bagian. Yang pertama yaitu ialah keputusan autogeneratif, di mana keputusan ini adalah suatu keputusan yang diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan ataupun mempertimbangkan suatu data, informasi yang fakta ataupun di lapangan keputusan-keputusan tersebut. Nah, sehingga kita bisa dikatakan bahwa keputusan autogeneratif ini dikatakan dengan
kurang baik ataupun bisa diambil dalam keadaan darurat. Nah, yang kedua yaitu ya keputusan Inducate, di mana keputusan Inducate ini berdasarkan pengambil dari manajemen ataupun manajemen ilmiahnya, yaitu ialah sehingga keputusan itu bisa dikatakan keputusan Inducate ini logis ataupun ideal, rasional untuk keputusannya, yaitu bisa dikatakan dengan keputusan yang lebih lama ataupun pada dasarnya adalah kedua tujuan ini yaitu ialah untuk mencapai hasil yang baik dan juga resikonya tidak mudah dalam mengambil keputusan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afifah, NIM 2014030041. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengambilan keputusan. Identifikasi masalah dan ketidakjelasan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kita ingin menaikkan harga jual dari produk atau jasa kita. Jika berhasil, maka pendapatan akan naik. Tetapi, jika menyebabkan calon pelanggan tidak mau beli, maka malah menurunkan pendapatan. Mengumpulkan informasi. Kita biasa bertanya kepada sales apakah harga baru tersebut dapat diterima calon pelanggan. Lihat juga bagaimana persaingan Anda akan mengejar perinci. Kita juga akan mengadakan survei pasar, apakah calon pelanggan kita bersedia membeli dengan harga tersebut. Selanjutnya, membuat prediksi kemungkinan yang terjadi pada tahap ini, pemikiran alternatif. Silakan membuat anggaran kenaikan pendapatan dengan harga baru tersebut pada setiap alternatif. Mengambil keputusan dari alternatif yang ada, silakan membuat alternatif keputusan termasuk beberapa pilihan harga baru. Bisa juga ada pilihan harga lama, tetapi spesifikasi dikurangi sehingga mengurangi biaya produksi. Dan selanjutnya, mengevaluasi hasil terhadap prediksi yang telah dibuat, bandingkan hasil dengan prediksi yang kita buat, dan lakukan evaluasi. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah keputusan kita sudah tepat 100%. Jika perlu ada perbaikan, kita dapat memperbaiki dengan langkah-langkah supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan.